Quba itu pada setiap hari Sabtu. Perlu digarisbawahi, pada setiap hari Sabtu. Berarti Rasulullah memutuskan melakukan suatu amalan. Wa kana Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian perbuatan Rasulullah ini ditiru oleh sahabat yang paling alim, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, kemudian ulama terkemuka mazhab Syafi'i Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam mengomentari hadis ini, beliau berkata, sesungguhnya hadis yang telah saya sampaikan di atas itu menunjukkan kebolehan kita untuk menentukan atau mengkhususkan suatu amalan pada hari-hari tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti dalam tahlilan pada hari pertama sampai ke-7, 40, 100, 1000 dan seterusnya itu boleh berdasarkan hadis tadi. Tidak ada dalil yang melarangnya. Kalau masalah yang sia-sia itu gimana? Kata siapa tahlilan sia-sia? Kan tadi sudah saya sampaikan. Tahlilan itu sudah ada dasarnya semua dari Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas. Oh ya, monggo. Jadi tidak sia-sia ya? Tidak. Jadi ada dalilnya semua. Iya, betul. Oke, masih mau dibantah lagi? Ini masih bisa memaksakan suatu dalil. Memaksakan suatu dalil yang dikait-kaitkan dengan tradisi yang ada di dalam tahlilan, mungkin itu masih bisa. Tapi untuk yang satu ini, kami menemukan sebuah ibarat atau sebuah subhat lain, bahwasanya tradisi tahlilan dalam ajaran Islam itu sangat melenceng sekali, Kak, sudah jauh. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ija'alu li ahli Ja'far ta'ama fa innahu qad ja'ahum amrun yushghiluhum." Yang maknanya, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, sesungguhnya keluarga Ja'far sedang terkena musibah. Lah, itu masalahnya, sedangkan tradisi tahlilan yang ada di Indonesia, kaum Nahdi, kok itu malah si sohibul musibah atau orang yang terkena musibah itu harus memberikan makanan kepada orang yang bertakziah. Padahal itu yang benar yang diajarkan oleh agama itu, saudara. Itu aslinya orang yang bertakziah yang harus memberikan makanan kepada si sohibul musibah. Anda masih kurang memahami apa yang terjadi konteksnya di Indonesia ini. Mengapa? Karena setiap ada orang yang meninggal di Indonesia pasti ada orang yang bertakziah, dan orang yang bertakziah itu pasti membawa makanan yang masih dalam bentuk mentah. Ketika itu diberikan kepada keluarga mayit, oleh keluarga mayit diolah kemudian diberikan kembali kepada orang yang bertahlilan untuk dimakan bersama. Jika Anda membantah dengan hadis ij'alu li ahli Ja'farit ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yasghiluhum, itu sebenarnya sesuai, bukan bertentangan. Oh, jadi nggak bertentangan ya? Instruksi. Oh ya, silakan. Jadi bagaimana, Kak? Sebagaimana yang telah kami pelajari tadi, kok malah di kitab I'anatul Talibin, di kitabnya kaum Nahdi, di kitabnya ulama-ulama Ahlussunnah yang biasa kalian pelajari di pondok-pondok panjenengan semua ini, kok takbirnya malah berbunyi ma yaf'alun nasu minal ijtima'i inda 'anil baiti wa sunnatun itu'ani minal bida'i munkar. Yang maknanya adalah apa yang dilakukan manusia berupa berkumpul di rumah keluarga seperti tahlilan. Kemudian keluarga atau sesohibul musibah mengeluarkan makanan, itu termasuk bid'ah mungkar, bid'ah mungkar. Ini gimana kitabnya? Ini sampean sendiri yang bilang kayak gini. Masa sampean masih mau menyangka kitab sampean sendiri? Jadi ini kitab yang I'anatul Talibin itu mungkar ya? Maaf, Anda tadi dalam bacaan takdir kurang lengkap. Mengapa? Karena di situ ada tulisannya, yaitu apabila kita menyuguhkan makanan itu bid'ah mungkaroh. Biasanya itu ilatnya ingkana mimma mayitin au mimma jurin. Itu ketika diambil dari harta si mayit atau anak yatim itu masih ditahan untuk mentasarrufkannya. Tapi kenyataannya tidak. Mengapa? Karena yang disuguhkan kepada orang yang bertahlilan itu berasal dari pentakziah yang membawa makanan yang masih dalam bentuk mentah. Jadi ilatnya sudah hilang. Dan itu sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu yadurru ma illadhi wujudan wa adaman, yaitu hukum fikih itu selalu berputar, ada atau tidaknya suatu ilat. Sudah hilang. Jadi boleh ya, bukan bid'ah mungkar. Silahkan. Nah, itulah ilatnya. Tahlilan tidak memperhatikan kondisi perekonomian di Indonesia. Ya, selanjutnya ada subhat yang lain yang menyebabkan dan itu benar-benar dihapuskan dari tradisi Indonesia, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal. Quran surah An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, yang artinya seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Jadi, pahala yang dibaca orang-orang yang tahlilan itu tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal berdasarkan ayat tersebut. Buat kedua finalis kita hari ini. Biar makin seru, kita kasih kesempatan untuk menyimpulkan
Terima kasih, kami tetap berpegang teguh kepada apa yang kami argumentasikan tadi, karena berdasarkan hadis Al-Quran bahwa tahlilan itu tidak benar karena terhadap syubhat tidak dapat dibenarkan dan terdapat lilat atau syubhat. Contohnya seperti menyuguhkan makanan tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tersambung dengan orang Hindu dan lain-lain. Untuk itu mari umat Islam yang ada di Indonesia ini bersatu untuk menghapus bid'ah dan menghidupkan sunnah. Ini secara berpengaruh, jadi secara mutlak tahlilan itu harus dihapuskan. Terima kasih ya. Kemudian kesempatan kedua untuk menyimpulkan, silakan untuk yang pro. Terima kasih moderator. Berdasarkan dialog yang sudah kita lakukan barusan, tidak ada satupun dalil dari kami yang dapat Anda bantahkan dan tidak ada satupun dalil dari kami yang dapat Anda patahkan. Kami tetap pada pendirian kami, tahlilan harus dilakukan, bahkan jika perlu wajib, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini, karena sudah sesuai dengan konteks Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Al-aslu fil asya' al-ibahatu hatta yadulla dalilu ala rahim. Hukum dari asal sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya justru itu menguatkan semuanya. A'anda tahum amantunihum la yu'minun. Percuma kami mengomong kepada Anda karena hati Anda telah tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kedua peserta kita. Demikian pembuka debat kali ini. Kepada para peserta silakan kembali ke tempat masing-masing. Itulah finalis lomba debat Aswaja MTS unggulan. Sekian dari saya dan moderator